Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat beriman? Selamat datang di Magenta Islam. Salat adalah salah satu ibadah yang diwajibkan bagi umat Islam. Bukan hanya dari bangsa manusia, jin muslim juga memiliki kewajiban yang sama. Hanya saja manusia tak pernah bisa melihat aktivitas beribadah makhluk gaib tersebut. Namun beberapa dari kita mungkin pernah merasakan fenomena aneh saat melaksanakan sholat seorang diri. Pernahkah kalian merasakannya? Dan benarkah fenomena itu benar adanya, sahabat beriman? Temukan jawabannya dengan menyimak video ini hingga akhir. Inilah fenomena sholat bersama jin yang bikin gak konsen versi dari Magenta Islam. Jin ada yang kafir dan ada yang mukmin. Jin yang mukmin bisa juga dimungkinkan melakukan ibadah bersama-sama dengan manusia. Banyak para ulama yang mengatakan bahwa ketika sholat malam maka di belakangnya diikuti jin untuk ikut berjamaah. Sahabat beriman, jin juga mendengarkan Al-Quran. Apabila kitab itu dibacakan oleh manusia, terutama oleh kiai di waktu malam yang sunyi, bahkan tak sedikit para kiai di negara kita ini yang mempunyai santri jin. Anak-anak jin mukmin disekolahkan ke kiai itu dengan maksud menimba ilmu pengetahuan agama. Namun terkadang terjadi fenomena aneh dalam kehidupan kita saat berdampingan dengan bangsa jin ini. Bahkan ketika sholat pun terkadang ada hal-hal aneh yang terjadi. Misalnya saja ketika tiba-tiba muncul perasaan waspada, takut, bulu kuduk berdiri, atau bahkan merasa ada banyak orang di sekitar. Padahal saat itu kamu sedang sendirian. Tidak bermaksud menakuti ya, tapi hal tersebut bisa jadi tanda kalau sesuatu tengah terjadi. Bukan hanya setan yang ingin menggoda kita sholat, tapi kadang juga jin-jin tertentu yang ingin sholat bersama kita. Yang terakhir ini memang cukup sering kejadian dan sensasinya sungguh sangat luar biasa. Sholat dibatalkan itu haram, tapi rasa takutnya juga ingin membuat kita lari sekencang-kencangnya. Lalu seperti apa sih sebenarnya tentang fenomena sholat bersama jin ini, sahabat beriman? Mari kita bahas bersama. Namun sebelum lanjut, klik dulu tombol loncengnya ya, supaya kita tetap bertebar syiar melalui channel ini. Mari berbagi pengetahuan dan ilmu yang bermanfaat. Amin ya robbal alamin. Perilaku jin yang menyerupai dengan manusia. Sahabat beriman, seperti halnya orang baik yang gemar berkawan dengan orang yang baik pula, maka hal tersebut juga berlaku pada jin. Kaum tak kasat mata itu juga tinggal bersama orang-orang yang sekiranya memiliki perilaku yang tak jauh berbeda. Misalnya saja jin sesat yang tinggal bersama di rumah para penjahat atau sebaliknya. Sebaliknya lagi, jin muslim akan memilih tinggal di rumah-rumah orang yang taat beribadah seperti pondok pesantren, rumah ustadz atau manusia yang ahli ibadah. Rumah yang ditempati untuk sholat juga pasti akan digunakan oleh para jin. Kita berdampingan meski manusia tidak bisa melihatnya. Sebenarnya fenomena jin yang mengikuti sholat ini adalah hal yang biasa. Pasalnya sama seperti kita yang muslim, bangsa halus ini juga dikenai kewajiban untuk beribadah, terutama sholat. Hal ini juga tersemar dalam Al-Quran surat Az-Zayyirah ayat 56 yang berbunyi, "Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka menyembahku." Jadi tak perlu merasa aneh ketika kita beribadah kemudian secara tiba-tiba ada yang ikut gerakan. Mereka sama seperti kita yang juga melakukan sholat. Tapi memang tiba-tiba mendapati kejadian semacam itu pasti membuat jantungmu copot dan bulu kudukmu merinding.
Jin berjamaah dengan manusia. Ada perbedaan antara jin muslim dan jin kafir. Bangsa jin kafir gemar menampakkan diri mereka di depan manusia, tapi jin muslim tidak demikian. Meski sebenarnya kaum jin muslim gemar melakukan interaksi dengan kita. Maka jika ingin menemui manusia, biasanya jin muslim selalu masuk dalam mimpi dengan wujud cantik ataupun tampan. Sehingga sahabat beriman, manusia pun tidak akan takut padanya. Demikian saat mereka ingin sholat berjamaah, wujud mereka tidak terlihat, namun manusia yang peka biasanya akan menyadari keberadaan mereka. Lalu sahkah sholat kita bersama jin tadi, sahabat beriman? Salah satu riwayat yang dijadikan dasar tentang keabsahan berjamaah dengan jin adalah kisah Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Seperti diabadikan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, suatu ketika Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah diajak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk terjaga sepanjang malam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu itu berujar, "Ayo 2 orang ikut saya, tapi mereka berdua hatinya harus bersih, tidak ada keburukan." Ikutlah Ibnu Mas'ud dan ia membawa wadah yang ia perkirakan isinya air. Saat mereka keluar sampai daerah tertinggi di Mekah, Ibnu Mas'ud melihat gumpalan hitam mengumpul. Rasulullah lalu membuat garis untuk Ibnu Mas'ud. Kata beliau, "Berdiri saja di sini sampai saya kembali." Intinya, para ulama umumnya sepakat bahwa jika seseorang berjamaah dengan imam yang dari kalangan jin atau sebaliknya, maka sholat jamaahnya sah. Ini dikarenakan jin dan manusia sama-sama disyariatkan untuk beribadah kepada Allah. Karena itulah ada jin yang beriman dan ada yang ingkar terhadap syariat tersebut. Bagaimana jika jin menjadi makmum kita? Kasus didapuk menjadi imam dari para jin pernah menimpa seorang bernama Sofan. Saat sedang melaksanakan sholat seorang diri, tiba-tiba saja terdengar suara yang sangat ribut dari belakang. Sontak hal itu memang membuat bulu kuduknya berdiri. Ketika itu bacaannya pun kacau, sampai akhirnya malah muncul suara yang berbunyi, "Hai hamba Allah, janganlah engkau takut. Kami ini adalah saudara-saudaramu dari bangsa jin yang ingin beribadah bersamamu." Dari pengalaman tersebut mungkin kita bisa belajar. Dalam sholat tak perlu ada ketakutan jika dirasa ada makhluk gaib yang turut andil menjadi makmum. Tetap fokus karena saat itu kita dipercaya menjadi imam dan bertanggung jawab atas ibadah bersama tersebut. Sahabat beriman, dari penjelasan tadi kita tak perlu lagi merasa resah ya jika merasakan fenomena aneh sedang melaksanakan sholat. Jin juga sama seperti kita yang butuh beribadah, dan mereka pasti punya alasan baik kenapa sampai berjamaah dengan kita. Namun seandainya tetap takut, solusinya kita sholat berjamaah saja. Namun sahabat beriman, di balik mukmin pasti ada yang kafir. Jin yang jahat dan kafir inilah cikal bakal sebagai pembantu dukun dan tukang sihir untuk mencelakakan dan mengganggu para manusia. Jin kafir adalah suatu tenaga-tenaga yang terampil dan sangat cocok sebagai persekutuan dalam ilmu perdukunan. Jin yang kafir derajatnya sama dengan iblis ataupun setan, di mana pekerjaannya hanya suka menimbulkan kerusakan. Mereka senang melanggar aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh Allah. Jin-jin yang sudah demikian itu akan bersekutu dan bekerja sama dengan para dukun-dukun serta ahli sihir untuk membantu pekerjaan mereka. Jin ini akan mau diperintahkan dan dimintai tolong untuk mengintip rahasia dunia yang berada di langit. Jin yang demikian ini tak segan-segan dan tak akan membantah perintah dukun dalam mencabut nyawa manusia dan mencelakakannya. Semoga kita selalu dijauhkan dari mereka. Bagaimana sahabat beriman? Sudah paham sekarang?
Semoga informasi tadi bermanfaat ya. Terima kasih sudah menyaksikan channel kami. Mari bangun Magenta Islam ini dengan cara klik tombol subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video yang lainnya ya.